Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, tentu saja guru saya Dr. Elsa. Yang saya hormati Dr. Dani. Yang saya hormatin semua panitia Sekar yang telah sukses membuat acara seminar ini. Kemudian tentu saja yang saya banggakan, adik-adik yang berminat dalam bidang dokter layanan primer. Baiklah, salam kenal. Saya Dr. Johan Mardansa. Sehari-hari saya sebagai praktisi dokter keluarga di wilayah Depok, tepatnya adalah di Cimpaun. Saya punya beberapa pengalaman sebagai dokter puskesmas, sebagai dokter di rumah sakit, juga sebagai dokter perusahaan. Kebetulan saya background-nya pun K3. Pada kesempatan ini, terima kasih atas kesempatannya untuk sedikit sharing apa yang teori yang kita dapatkan di pendidikan, itu bagaimana menerapkannya di lapangan. Karena di lapangan ini terus terang tidak seperti yang mudah yang kita pikirkan ketika kita baru lulus dari kedokteran. Baiklah, izin share screen terlebih dahulu. Ini sedikit ada nomor HP saya kalau ada teman-teman yang berminat ingin bertanya atau sekedar konsultasi. Ini sedikit email saya. Ini. Sharing pada kesempatan ini saya akan memberikan sharing tentang bagaimana sih menerapkan prevention dan promotion dengan pendekatan dokter keluarga. Ada 3 yang akan saya sharingkan, dan ini kebetulan memang saya terapkan di tempat saya, yaitu pertama ada health promotion dan specific protection, kedua adalah early diagnosis dan prompt treatment, ketiga ada disability limitation dan rehabilitation. Sebelum saya lanjut, sebenarnya saya pengen melihat bagaimana sih pandangan daripada adik-adik semua tentang dokter keluarga ini, sehingga saya bisa sedikit sharing atau ingin menekankan di mana yang ingin saya sharingkan. Untuk itu saya akan sedikit, ini sedikit memutar video. Mungkin teman-teman pernah nonton ini, tapi ini film yang tahun-tahun saya mungkin ya, tahun-tahun 98, cukup lama, cukup lawas. Tapi ini sangat berkesan di saya sendiri. Jadi ketika saya baru lulus sebagai dokter, itu tahun 98, saya pernah nonton film ini, terus terang ini sangat menyentuh. Maka film ini mungkin saya putar, dan mungkin saya ingin mendengar beberapa pendapat daripada adik-adik semua, minus 1, 2, 3 orang, sehingga saya bisa menentukan, akan menitik beratkan kemana saya akan men-sharing daripada pengalaman saya sebagai praktisi dokter keluarga. Baik, silakan ditonton terlebih dahulu, izin. As you can see, these are diabetic ulcers with lymphedema and evidence of gangrene. Questions? Any osteomyelitis? None apparent, although not definitive. Treatment? To stabilize the blood sugar, consider antibiotics, possibly amputation. What's her name? I was just wondering the patient's name. Marjorie. Hi, Marjorie. Hi. Yes, thank you. Let's move on. What are you doing? Continuing the experiment. Come on, maybe we can start a lemonade stand together after we get... Baik, apa bisa dibantu Dr. Dani untuk 1-2 orang pendapat setelah menonton film ini? Karena ini sangat penting, saya ingin melihat dari sudut pandang pada adik-adik semua. Oke, tadi adik-adik udah lihat ya cuplikan filmnya ya. Nangkep mungkin ya, ada beberapa poin yang mungkin adik-adik bisa komentari tuh. Ngelihat cuplikan film itu, apa yang berada pada pandangan adik-adik terkait dengan cuplikan tadi?
Ada nggak? 2 orang tadi kata Dokter Johan. Saya minta 1 laki 1 perempuan deh biar ada perwakilan. Yuk siapa? Ada nggak? Ayo dong, cung your hand. Yuk kamu mau 1 ya? Perempuan siapa 1 lagi? Ada nggak? Ada yang mau nggak? Laki-laki siapa namanya dek? Hah? Alif ya, nanti Alif akan ngasih pendapatnya. 1 lagi ada nggak? Kalau bisa perempuan dong, ayo. Ada nggak yang mau ngasih pendapat? Nggak ada nih. Atau Alif mau tunjuk siapa? Nah gitu aja deh. Ayo Alif. Siapa? Oh ada yang mau ternyata. Siapa deh namanya? Kresno? Hah? Husnul. Oh, alah. Husnul, oke Alif dulu ya. Silakan Alif. Selamat siang, perkenalkan. Nama saya Alif Ikhwanuddin dari angkatan 2021. Mungkin yang saya dapatkan dari video ini adalah mungkin salah satu aspek dari dokter keluarga bagaimana kita tuh melihat pasien itu tidak sebagai sebuah kumpulan sign and symptoms, sebagai sebuah sebuah manifestasi penyakit, tapi melihatnya itu sebagai sebuah individu di mana kita tuh harus bisa ibaratnya membuat emotional connection dengan individu tersebut sebagai dokter keluarga. Mungkin dari saya sih. Bagus ya, tepuk tangan buat Alif ya. Oke, bagus ya Dokter Johan ya. Tadi Bagus disampaikan ya. kata Alif dengan Banget. kedokteran keluarga yang dilihat bukan hanya penyakit tapi sebagai individunya. Maka empati, emotional connection-nya itu juga harus terbangun ya. Seperti itu ya. Oke, 1 lagi Husnul ya. Oke, boleh Husnul silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul dari angkatan 2021, perwakilan dari Tutor 6. Tadi dari video saya lihat ternyata dokternya diskusi pakai medical jargon depan pasiennya, terus pasiennya ketakutan. Sedangkan dokter yang udah sepuh di belakang nanyain namanya siapa dan beliau ternyata merasa nyaman. Jadi dari video tersebut dan dari skills yang alhamdulillah udah diajarin sama dokter tutor kami, Dokter Wendy, bahwa pasien itu sebagai kita di kedokteran keluarga ingin sama-sama paham, kayak misalnya kita menceritakan storytelling bagaimana keadaan pasien, kemudian bagaimana dia harus melakukan pencegahan sampai tindakan kuratifnya seperti itu. Jadi pasiennya juga ikut paham dan bisa mengurangi risiko dari penyakitnya dan dia bisa sembuh seperti sedia kala. Gitu dok, terima kasih. Husnul ya. Jadi yang kedua kata Husnul, Dokter Johan, ini dokter-dokternya pada banyak bicara pada medical jargon gitu kan. Pasiennya nggak ngerti dan malah terlihat ketakutan karena tidak mendapatkan penjelasan yang baik. Itu mungkin Dokter Johan dari Husnul dan Alif ya, 2 adik kita di Fakultas Kedokteran Unpad. Silakan Dokter Johan, saya kembalikan. Keren banget ya jawabannya. Saya rasa memang adik-adik semua sudah ada persepsi yang sama tentang dokter keluarga. Jadi mungkin saya akan langsung masuk aja ke inti bagaimana sharing penerapan dokter keluarga ini di lapangan. Karena saya lihat persepsi dan wawasan pada adik-adik udah benar-benar perfect ya, keren banget ya. Baik, saya mulai saja. Izin perkenalkan, ini tempat praktek saya. Visi yang kami ambil adalah tentu saja karena ini adalah background-nya adalah dokter keluarga. Visi kami adalah menjadi vaskes yang terpercaya, ramah keluarga. Ini branding yang kami bawa adalah ramah keluarga dan memperhatikan pasien safety. Pada awal-awal saya mulai berpraktek itu tahun 2004, itu setelah saya dari puskesmas 2004 awal sekali, dan sejalan dengan perkembangan daripada jaminan sosial di pemerintah. Itu awal-awal dulu mungkin teman-teman tahu ada jam sostek, kemudian itu yang negerinya, kalau swastanya Mitra Keluarga Sejahtera, Mitra Kesehatan Jaya. Kemudian pada tahun 2014 itu barulah kita mengenal namanya BPJS. Nah, di situ pun saya mulai belajar tentang BPJS itu ketika itu saya masih di klinik. Di klinik saya mempelajari selama setahun lebih dan saya merasa nyaman karena paradigmanya sudah berubah. BPJS itu lebih condong ke paradigma sehat daripada paradigma sakit, dan pendekatannya pun udah kalau pembayaran itu per kapitasi, jadi peserta, jadi dia komunitas. Makanya saya putuskan waktu itu saya ikut
bergabung dengan BPJS pada tahun 2016. Adapun misi saya, tempat kami adalah sesuai branding kami tentu saja mutu, sebagaimana akreditasi sekarang ada sangat care dengan mutu, kemudian pasien family center care, dan kebetulan background saya juga K3, saya menambahkan di sini adalah patient safety. Ini sedikit misi yang impian saya sesuai dengan branding yang saya inginkan. Nah, ini sedikit saya kasih gambaran di lapangan. Di layanan primer itu sebenarnya cuma ada 3 ya. 1 praktek mandiri, 2 klinik, dan ketiga di puskesmas. Nah, semua itu membutuhkan adanya namanya apotik dan laboratorium, baik itu mandiri maupun itu adalah klinik swasta maupun puskesmas. Rata-rata itu semuanya bisa mempunyai apotik laboratorium sendiri, tapi bisa juga melakukan jejaring. Nah, dari layanan primer untuk saat ini, regulasi itu tidak memungkinkan adanya layanan primer yang bisa menerima persalinan secara langsung. Jadi di tempat praktek klinik Pratama, rawat jalan itu tidak boleh. Jadi maka maupun dokter praktek maupun klinik Pratama itu akan selalu terpaksa, bukan dalam tanda kutip, harus berjejaring. Nah, yang boleh melakukan persalinan itu adalah 3 ini, bidan praktek mandiri, kemudian klinik Pratama rawat inap, tapi ini ada kelemahannya kalau di swasta, klinik Pratama rawat inap ini, dia akan tidak standar dengan Paskes 1, jadi otomatis mereka menjadi Paskes 2. Nah, itu kalau teman-teman nanti ada rencana nanti ada modal atau ada keinginan untuk jadi klinik Pratama rawat inap, maka itu tidak akan bisa menjadi Paskes 1. Jadi dia langsung Paskes 2 itu Paskes rujukan. Dan ada sedikit keunikan. Di sini ada puskesmas. Puskesmas itu memang rata-rata di kecamatan itu ada rawat inap Ponet. Kalau puskesmas kelurahan memang rata-rata itu tidak ada Ponet sehingga tidak bisa melakukan persalinan, menerima persalinan. Nah, di Ponet ini agak unik. Kalau di swasta memang tidak boleh. Jadi kalau ada persalinan, maka dia harus berubah dari statusnya menjadi klinik Pratama rawat jalan menjadi klinik Pratama rawat inap. Tapi di puskesmas ini berdasarkan regulasinya tidak jelas, tapi itu memang mungkin karena kebijakan pemerintah maka dia diperbolehkan menjadi Paskes pertama. Makanya teman-teman akan melihat bahwa puskesmas dengan Ponet yang menerima persalinan itu tetap menjadi Paskes pertama. Nah, dari Paskes pertama inilah maka timbullah sistem rujukan ke rumah sakit, baik itu ke sekunder maupun tersier. Nah, inilah sedikit gambaran nanti teman-teman di lapangan, poin-poin adalah layanan primer itu letaknya adalah di praktek mandiri, kemudian adalah di klinik Pratama rawat jalan, dan di puskesmas. Tapi memang ada sedikit yang masih abu-abu, ini saya ingin ngasih sedikit gambaran. Untuk rumah-rumah sakit pendidikan, itu mungkin teman-teman tahu ada beberapa rumah sakit pendidikan, walaupun mereka adalah Paskes sekunder, tapi di sana mereka juga memiliki adalah Paskes klinik klinik Pratama layanan primer di dalam rumah sakit itu. Tapi ini masih bersifat sedikit abu-abu. Nah, baiklah, akan saya mulai. Komitmen yang pertama yang saya lakukan, step pertama tentu saja adalah data. Seperti kita ketahui bahwa di dalam zaman akreditasi ini, semua akreditasi, mulai tahun ini semua harus akreditasi tahun 2024 akhir, 2023 akhir ini, bahwa tanggal 2024 semua klinik harus sudah akreditasi. Maka data sangat penting. Catat yang kita kerjakan, dan kerjakan apa yang kita catat. Ini adalah inti daripada akreditasi sebenarnya. Tapi komitmen data ini saya ambil mulai dari awal ketika saya mulai berpraktek. Tentu saja karena awal-awal, tentu teman-teman tahu bahwa zaman dulu tentu rekam medis itu masih bersifat sangat-sangat manual, masih manual. Ketika saya menerapkan sisi manual ini, mulai tahun 2020, itu saya mulai merasa agak kesusahan untuk menerapkan ilmu kedokteran keluarga, karena ketika kita menggunakan data manual, itu kita akan kesusahan untuk follow up pasien.
bongkar-bongkar data itu sangat susah. Maka itu karena itu pada tahun 2021 saya memutuskan bahwa untuk menerapkan elektronik rekam medis, dan ini sangat membantu di lapangan. Jadi yang penting kuncinya step adalah data, kemudian dengan kemajuan teknologi menerapkan rekam medis elektronik. Dan tentu saja alhamdulillah pada tahun keluar Permenkes nomor 24 tahun 2022 dan mewajibkan. Jadi sekarang sudah wajib bahwa paling lambat 31 Desember 2023 semua paskes layanan primer itu akan menggunakan rekam medis. Nah, ini tentu saja sangat membantu kita di lapangan, tapi nanti ada sedikit efek negatifnya mungkin akan saya sharing juga, karena kebetulan saya menemukan di lapangan dan ini efek negatif ini mempengaruhi daripada pasien dan masyarakat. Nah, ini terupdate. Ini saya buat yang terupdate. Sekarang rekam medis itu udah link ke Satu Sehat. Jadi ketika kita memasukkan data ke rekam medis, nanti akhirnya kita bisa langsung klik ke Satu Sehat. Tentu saja ini ada prosedurnya, ada kerjasama dulu dengan suatu provider rekam medis elektronik, dan Satu Sehat ini sudah berjalan. Dan alhamdulillah saya sudah mulai melakukan ini. Jadi link pasien itu akan langsung masuk ke Satu Sehat yang sedang di trending banget dari pemerintah. Termasuk sekarang Satu Sehat itu pun bagiannya ada fitur STR. Jadi untuk teman-teman, STR yang seumur hidup pun linknya sudah ke Satu Sehat. Ini adalah regulasi yang terupdate. Dan saya sudah mencobanya, STR seumur hidup, rekam medis langsung dari klinik ke Satu Sehat ini berjalan dengan lancar, kecuali tentu saja tentang SKP, mungkin teman-teman tahu, itu undang-undang masih baru, jadi tentang SKP ini masih ditunggu daripada turunan undang-undangnya. Nah, kedua adalah tentu saja karena banyak kasus pasien, tentu saja kita harus melakukan prioritas. Inti dari prioritas yang saya ambil, saya selalu mengambil ada hal-hal yang sangat menarik. Jadi eye catching, ini yang penting. Dengan mengambil hal-hal yang menarik, saya mengambil dari 3 kategori top 10 disease yang ada di tempat saya, kemudian program prioritas nasional, dan 5 penyakit di BPJS. Karena ini sering berhubungan, karena kita di lapangan itu akan terbentur di biaya dan SDM. Nah, kalau kita berkolaborasi dengan pemerintah, model TB, itu kita akan terbantu dari obat-obat dari pemerintah, kemudian sistemnya, aplikasinya, SITB itu kita bisa gratis, kemudian pemeriksaan pun termasuk TCM, itu coba kita link ke Puskesmas, ke Dinkes, jadi kita akan sedikit terbantu dari sistem biaya. Dan kemudian yang 5 penyakit terbanyak di BPJS ini, tentu saja ini sangat berhubungan dengan pembayaran. Tentu teman-teman sudah mengetahui bahwa pembayaran dari BPJS itu sangat bergantung dari beberapa indikator. Salah satunya adalah kendali dari diabetes mellitus dan hipertensi. Nah, ini sangat-sangat membantu kita sehingga dapat mendapatkan pembayaran dari BPJS itu full. Karena kita tentu saja selain berpraktek, kita juga butuh dana untuk mengembangkan daripada praktek kita. Nah, ini kita mulai. Yang pertama adalah level health promotion dan specific protection. Untuk menerapkan itu tentu saja seperti saya bilang tadi, kita perlu data. Makanya data tadi sangat penting sekali. Tanpa data kita susah untuk bergerak. Setelah saya dapatkan data di tempat saya tentukan penyakit yang apa yang harus kita prioritaskan. Karena tidak mungkin kita menerapkan semua health promotion itu, spek profession itu dengan dana, keterbatasan dana, dan SDM pada semua case penyakit. Nah, untuk kasus ini, saya memilih adalah di tempat saya ada 5 penyakit tersebut. Kemudian setelah ditemukan ini, setiap pasien dengan kasus seperti ini, kita mempunyai screening online dan offline. Screening online ini tentu saja, ini pun kita berkolaborasi dengan BPJS. BPJS mempunyai sendiri screening, yang kita pun mempunyai sendiri screening di rekam medis yang kita punya. Ini tentu saja sangat membantu sekali
Ini pun kalau di BPJS, kenapa saya bicara tentang BPJS? Karena sekarang hampir 95% orang Indonesia itu sudah menjadi peserta BPJS. Otomatis kita akan bekerja searah dengan kebijakan daripada BPJS. Ketika pasien datang, target yang kita ambil tentu awal adalah pasiennya, yang kedua baru keluarganya. Pada kunjungan awal itu, kalau di tempat saya biasanya kita mengambil data awal. Jadi kita jangan berharap menerima, mengetahui semua penyakit pasien dari awal sampai akhir. Makanya kita mempunyai kebijakan continue of care. Jadi data itu dilengkapi dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan selanjutnya. Jadi jangan berharap dengan sekali bertemu dengan pasien kita bisa mengetahui semua data pasien. Kemudian jangan lupa untuk melibatkan keluarga. Bahkan kalau di tempat saya, kalau ada kasus-kasus tertentu kita melakukan home visit. Jadi ke tempat, selain di tempat praktek, kita menerapkan adalah kunjungan. Tapi tentu saja ini untuk kasus-kasus yang tertentu, biasanya untuk kasus-kasus, kalau di tempat saya itu kasus-kasus pulang dari rawat inap, atau memang kasusnya sedikit agak komplikasi. Nah, ini tadi screening. Di dalam screening, karena kita melakukan dengan pendekatan dokter keluarga, tentu saja kita menggunakan siklus kehidupan individu dulu, ini untuk pasiennya, dan tentu saja kita juga melihat faktor dari secara holistik, jadi biologisnya, psikologisnya, dan sosialnya. Ini bisa kita lihat misalnya kasusnya adalah lansia. Lansia, bagaimana kondisinya, penyakit yang dideritanya itu biologisnya, kemudian psikologisnya, dan sosialnya bagaimana, apakah ada caregiver-nya, bisa ngerawatnya, apa tinggal hanya berdua atau sendirian. Nah, ini sangat penting. Jadi sekali kita melihat ke screening ini bisa untuk pencegahan tadi, promotif preventif tadi, kita bisa melihat kalau kasusnya lansia, jadi kita lihat faktor biologisnya apa, psikologisnya apa, sosialnya apa, dan kasus apa yang terjadi pada kasus lansia. Ini akan membantu kita di lapangan, terus terang. Kalau kita sudah punya mindset, oh kasus lansia, kita harus tanya ini, kita cari ini, itu akan mempersingkat waktu. Karena terus terang di lapangan itu, kalau pasien BPJS, itu banyak sekali. Jadi kita kalau tidak punya target apa yang mau kita tahu, itu akan memakan waktu cukup banyak, sedangkan pasien sudah di depan itu sudah menunggu. Jadi akan mengganggu pasien yang sudah antri di depan biasanya. Nah, kemudian tadi kan individunya, ini pasiennya, kemudian kita lihat dari keluarganya. Nah, di keluarga ini sedikit ada gambaran. Ini sebenarnya adalah status dari Unpad. Ya, ini saya pakai di lapangan juga. Itu kita bisa lihat famili keluarganya ada berapa nama. Kita lihat cari status kesehatannya. Kemudian kita melakukan screening, tergantung dengan tadi posisinya di mana di siklus kehidupannya. Konselingnya juga begitu, imunisasi, misal pada anak-anak imunisasi apa, pada remaja imunisasi apa, pada calon pengantin catin imunisasi apa, dan kemoprofilaksi yang harus kita lakukan. Nah, dengan adanya status seperti ini akan mempermudah. Jadi ketika ada lapangan, di lapangan kita langsung menerapkan apa yang akan kita tanya, apa akan kita target yang kita ambil. Ini sangat mempersingkat waktu. Terus terang, kalau kita bertanyanya kemana-mana, terlalu luas, itu akan memakan waktu. Sedangkan waktu di praktek itu sangat sedikit. Karena kalau di dalam ID aja, Ikatan Dokter Indonesia menyatakan bahwa untuk satu pasien itu yang paling ideal itu 10 sampai 15 menit. Tapi tentu saja di lapangan kita lihat kasus mana yang harus kita tanya sampai lengkap dan kasus mana yang cukup dengan pemeriksaan biasa. Health formation. Terus terang sekarang kan sudah di zaman zaman digital yang sangat maju ya. Terus terang kalau secara logika itu tentu saja medsos itu sangat berguna di health promotion. Status WA, IG, FB itu sangat berguna. Tapi terus terang kalau di tempat saya di lapangan itu status ini kurang membantu dalam health promotion. Mungkin karena peserta yaitu lebih banyak yang sakit itu adalah orang tua lansia, di mana mereka itu agak kurang mampu tentang teknologi. Jadi kalau di tempat saya, biarpun saya melakukan health promotion melalui IG dan FB, itu paling saya lihat yang baca itu hanya orang-orang muda lah,
yang mudah. Jadi kurang targetnya kurang tercapai. Maka saya tetap melakukan adalah yang sistem manual yang biasa. Dan saya lihat ini cukup maju, cukup berhasil dengan melakukan brosur dan poster. Tapi tentu saja ada teknik-teknik tertentu di dalam kita memberikan brosur ini. Karena kalau lansia itu saya lihat kalau cuma kita taruh saja suruh ambil itu jarang ya, jarang. Malah ini malah menjadi mainan anak-anak. Jadi brosur-brosur ini diambil cuma dimain-main akhirnya dibuang. Jadi tidak mencapai target yang kita inginkan. Jadi kalau saya lebih suka kasusnya apa, saya bacakan di depan pasiennya, pasiennya langsung dengan kita. Jadi itu sangat bermanfaat. Kemudian yang terbaru di zaman ini adalah sistem aplikasi. Health Promotion menggunakan aplikasi. Terus terang kalau teman-teman di puskesmas ya, sering cerita ke saya juga, ini aplikasi banyak sekali. Sampai mereka bingung. Ada aplikasi ini, aplikasi itu, aplikasi ini. Sehingga laporan itu akan susah. Tapi untunglah pemerintah sekarang sudah mulai membuat satu sehat. Mudah-mudahan insya Allah itu akan sangat membantu kita di lapangan. Tapi untuk sementara, kalau saya sendiri sih masih menggunakan aplikasi yang sering saya gunakan adalah LC-Mil, yang ini tentang ibu calon pengantin sampai mereka melahirkan. Ini kerjasama dengan kader KB, kader PKK, dan bidan biasanya. Kalau SCTB ini kita kerjasamanya dengan puskesmas dan Dinkes. Tetap ada tempatnya aplikasi ini, cuma mungkin kalau terlalu banyak juga di lapangan akan susah dikerjakan karena SDM-nya sangat kurang. Nah, ini adalah komunitas. Berdasarkan pengalaman saya di lapangan, memang komunitas yang bisa saya kerjakan, mengingat dana SDM tuh ya saat ini hanya yang grup prolanis ya. Penyakit-penyakit kronis ini lebih mudah kita kelola. Kalau untuk yang misalnya grup-grup senam, grup-grup lansia yang di kelurahan, terus terang untuk saat ini saya belum begitu kepegang ya. Jadi saya masih condong ke sini dulu. Kalau yang untuk kelurahan mungkin biasanya kita hanya bersifat membantu sebagai narasumber dari puskesmas atas permintaan puskesmas. Tapi kalau benar-benar turun lapangan tuh terus terang kalau di tempat saya masih hanya berkutat di prolanis saja. Nah, ini sempat ada penyuluhan gizi juga. Jadi komunitas ini sangat penting. Tapi seperti saya bilang, kita layanan primer tidak bisa berdiri sendiri karena keterbatasan dana dan biaya tadi. Jadi usahakanlah bekerja sama dengan baik itu pemerintah ataupun swasta. Nah, kasus yang gizi ini terus terang saya ada penelitian kemudian kerjasama dengan pendidikan ya, dengan pendidikan saya kalau nggak salah lupa saya dari Unpad kalau nggak salah ya. Nah, ini ada dananya. Nah, jadi ini lebih mudah berkembang kita menggunakan adalah dengan kolaborasi. Jadi jangan kita seperti Wonder Woman, semua harus kita lakukan sendiri, tidak bisa. Di layanan primer tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita butuh baik itu kolaborasi dengan pemerintah maupun kolaborasi dengan swasta. Nah, ini juga sama kolaborasi. Jadi saya selalu kolaborasi. Karena intinya salah satu daripada kedokteran keluarga itu adalah interprofessional collaboration. Jadi inilah yang saya terapin di lapangan. Sama ini kita kerjasama dengan Dinkes, kelurahan, dan puskesmas. Jadi intinya adalah kolaborasi. Jadi kalau untuk di komunitas, janganlah berharap kita sendiri yang mengerjakannya. Berusahalah untuk berkolaborasi baik dengan swasta maupun dengan pemerintah. Ini specific protection. Sama, specific protection ini imunisasi semua karena dana, dan kita pun untuk menjangkau daripada vaksin-vaksin itu susah, kita harus bekerjasama dengan pemerintah. Jadi program ini akan berjalan apabila kita bekerjasama dengan pemerintah. Dan alhamdulillah di tempat saya puskesmasnya cukup welcome. Jadi kita selalu kerjasama dalam kegiatan-kegiatan dari program pemerintah. Nah, level 2 ini early diagnosis dan prompt treatment. Tentu saja seperti saya bilang tadi, kita tidak bisa mengolah pasien kalau kita tidak punya data. Dan data ini sangat mudah dikelola. Kita bisa follow pasien hanya dengan sistem elektronik rekam medis elektronik. Ini saya sudah mencobanya, lebih mudah memang. Kalau yang manual dulu susah, kita cari satu, tempatnya di mana.
kertasnya di mana, keluarga di mana. Apalagi sekarang udah sistemnya elektronik itu pun sudah bersifat family folder. Jadi udah satu folder itu adalah satu keluarga. Kemudian adalah untuk early diagnosis ini kita memanfaatkan teknologi. Alhamdulillah pemerintah sekarang sudah sangat concern dengan teknologi ini. Mengingat banyaknya kasus kematian ibu dan anak, itu pemerintah sekarang hampir di semua puskesmas kecamatan sudah menyediakan USG. Dan ini sangat-sangat membantu, terus terang sangat-sangat membantu. Tapi memang kalau dilihat dari hasil untuk Jawa Barat, kematian ibu dan anak masih lumayan cukup tinggi. Mungkin masih bisa dievaluasi kenapa dengan USG pun masih kejadian kematian ibu dan anak ini masih tetap terjadi. Tapi ini pengalaman saya di lapangan sangat-sangat membantu sekali. Kemudian ada tentu saya memanfaatkan EKG. Kenapa saya memanfaatkan EKG? Terus terang kasus daripada jantung itu sekarang itu kalau di layanan primer ini kan rujukan. Otomatis di lapangan itu semua pasien yang menderita penyakit jantung itu akan susah kembali lagi ke layanan primer. Kenapa seperti itu? Pertama adalah kekurangan dari alat untuk mendiagnosa. Kedua adalah obat. Obat itu kan sekarang mengambilnya 7 hari di rumah sakit dan selanjutnya adalah di apotek. Itu akan kesusahan kalau kita layanan primer, layanan satu yang membuat resepnya. Makanya di lapangan itu kasus jantung itu jangan berharap akan kepegang sama kelanjutannya follow up-nya di layanan primer. Jadi kasus jantung itu kalau di layanan primer hanya berhubungan dengan kita hanya merujuk. Nah, itu di lapangan yang terjadi saat ini. Ya, mudah-mudahan untuk selanjutnya akan lebih berkembang. Nah, ini sedikit tentang tadi rehabilitasi. Nah, ini kalau di lapangan interpersonal collaboration seperti saya bilang tadi, ini sangat berhubungan dengan kompetensi kita. Karena ini berhubungan dengan regulasi malpraktek. Karena itu terus terang saat ini saya di tempat kami itu hanya bisa melakukan satu kasus kebidanan yang bisa tindak lanjut, kemudian kasus yang pasca stroke itu pun kita hanya mengambil fisioterapi ringan, kemudian kasus kanker. Untuk kasus kanker tuh terus terang kita itu kendalanya di terapi nyeri kalau di lapangan. Terapi nyeri itu menggunakan obat-obat opiat, narkotik. Itu untuk saat ini kita di layanan primer tidak punya wewenang berdasarkan daftar obat itu yang dari BPJS, wewenang untuk meresepkan obat golongan-golongan narkotik dan opium. Nah, tentu saja ini sangat diperlukan kolaborasi dengan dokter yang spesialis di rumah sakit. Jadi mereka yang resepin, kita yang menerapkannya. Nah, ini sedikit saya kasih gambaran di lapangan. Berdasarkan pengalaman saya beberapa tahun, ini nanti teman-teman di lapangan itu akan sangat berhubungan dengan teks pajak. Ini saya alamin sendiri. Saya lihat posisi 3. Satu adalah dokter praktek pribadi, kemudian dokter keluarga yang bekerja sebagai dokter pelaksana di klinik, dan ketiga sebagai owner klinik. Nah, ini mungkin bisa jadi gambaran teman-teman nanti. Teman-teman mau posisinya di mana? Ketika teman-teman bekerja sama dengan BPJS, terus terang kalau di dalam praktek mandiri, itu uang yang dari BPJS itu langsung dipotong. Pajak 21, itu 5%. Tapi 5% itu meningkat ya teman-teman. Jadi kalau seandainya tahun pertama Januari 10, 5% dari 10 berarti 500, nanti tahun kedua kan 10 juga, tapi itu dihitung dari Januari. Jadi teman akan kepotong pajak di bulan Januari adalah 1 juta. Ini sangat meningkat sekali. Kemudian penghasilan bruto seorang dokter yang bekerja sama dengan BPJS, praktek mandiri, itu norma kedokternya sangat tinggi teman-teman, adalah 50%. Sebelum kita bagi dengan penghasilan tidak kena pajak. Jadi untuk saat ini memang peluang sebagai dokter keluarga praktek mandiri untuk penghasilannya sebagai dokter praktek bekerja sama dengan BPJS ini akan sangat berhubungan dengan pajak, potongan pajak yang cukup gede. Saya kasih gambaran saja. Tapi itu nanti pilihan teman-teman. Kedua, nanti teman-teman bisa menjadi dokter keluarga pelaksana di klinik. Ini memang kelihatannya sangat aman. Hanya potong pajak 25% biasa seperti karyawan lain. Ini posisi aman,
Tapi posisi aman ini kita tidak bisa mengembangkan apa yang kita inginkan biasanya, tapi kita mendapat pada zona aman saja. Nah, owner klinik. Nah, ketika teman punya owner klinik itu terima dari BPJS itu full tanpa dipotong pajak dulu. Kemudian penghasilan itu kecil sekali, jadi dia UMKM tuh hanya 0,5%. Jadi kalau saya menganjurkan pada teman-teman, rekomendasi sebenarnya kalau teman-teman nanti punya dana yang cukup, jadilah seorang owner klinik. Ini adalah berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan pengalaman sharing daripada teman-teman. Posisi yang paling nyaman adalah sebagai owner klinik. Kedua yang aman, di zona aman tapi tidak bisa terlalu berkembang adalah dokter keluarga di pelaksanaan klinik. Ketiga adalah pilihan terakhir memang dokter keluarga praktek pribadi untuk saat ini karena berhubungan dengan pajak. Salah satu untuk ini adalah teman-teman harus punya konsultan pajak. Sengaja saya kasih gambaran seperti ini karena tentu saja teman-teman selain ingin mengabdi, teman-teman juga pengen tahu gimana sih di lapangan take home yang akan teman-teman dapatkan dalam posisi 3 ini sebagai dokter praktek pribadi, sebagai dokter keluarga di klinik, dan sebagai owner klinik. Ini terakhir teman-teman. Mungkin teman-teman, bagi yang teman-teman yang sedikit ada perasaan ingin melanjutkan sebagai dokter keluarga, alhamdulillah sekarang Kemenkes sudah mengeluarkan beasiswa. Ini pun sudah ada nih kriteria yang ada reguler, itu ada paling singkat 2 tahun kerja di Pasienkes, dan FPL itu ada 5 tahun. Ini ada persyaratannya, tapi untuk saat ini tentu saja yang masih bisa mengajukan itu memang pada posisi puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, dan UPT dari Kementerian Kesehatan. Ini sedikit tambahan saja sebagai gambaran teman-teman bagi yang berminat untuk melanjutkan sebagai kedokteran keluarga. Sedikit terakhir, mungkin sudah terlalu lama ya, saya sebenarnya ada satu film lagi sebenarnya, tapi intinya film ini saya ingin memberitahu bahwa di lapangan dengan kemajuan rekam medis elektronik, dengan banyaknya sistem BPJS, saya sangat menemukan dan sangat prihatin terus terang. Karena ini cerita dari pasien saya dan ini mungkin oknum ya, tapi saya harus sampaikan pada teman-teman yang ingin kerja di lapangan, yaitu satu, berhubung dengan adanya rekam medis elektronik. Jadi sekarang dokter-dokter itu kalau di layanan primer, tidak semuanya, ada oknum, itu sudah sangat canggih. Jadi dokter itu tidak perlu memeriksa lagi. Jadi cukup dengan wawancara dan cukup memainkan rekam medis, mereka sudah mengobatin. Ini saya sampaikan sekedar pesan daripada pasien untuk teman-teman, adik-adik. Nanti apabila sebagai menjadi dokter, janganlah mengobatin pasien hanya dengan wawancara tanpa melakukan pemeriksaan fisik, mengingat banyaknya pasien atau karena sistem sekarang sudah rekam medis elektronik. Demikian yang bisa saya sharing, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.